beribadah? Oke, kita mulai ibadahnya ya. Tapi jangan sambil makan atau minum ya. Yuk, kita saat teduh dulu teman-teman. Saat teduhnya sudah selesai. Sekarang kita berdiri yuk. Kita menyanyi lagu anak sekolah minggu. Yang begini nih teman-teman. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua berbagi Tuhan. Itulah tandanya anak jemari. Nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua berbagi Tuhan. Itulah tandanya anak jemari. Nanti masuk surga terima upahnya. Mari teman-teman, kita berdoa pembuka ibadah yang dibawakan oleh teman kita, Quincy. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami hari ini. Nama-nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri ya teman-teman. Kembali kita menyanyi lagi memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 236. Kita menyanyikan bait 1 dan 2. Judulnya Dihapuskan Dosamu. Seperti ini lagunya teman-teman. Dihapuskan dosamu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Teman-teman, sekarang boleh duduk. Kita mau membaca nats pembimbing yang dibacakan oleh teman kita, Kayla. Nats pembimbingnya diambil dari Amsal 3 ayat 27. Teman-teman, nats pembimbing hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 27 yang berbunyi, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Maksud dari nas pembimbing itu adalah apa ya? Kok
aku jadi lupa tadi sudah dibisikkan oleh Kak Ellen. Oh iya, maksudnya kita harus mau berbagi. Misalnya gini nih, kita punya kue, enak deh kuenya. Lalu kita ingat, oh iya ya, aku mau bagi ke adikku. Aku tawarin adikku. Atau, oh iya ya, mbak di rumah juga boleh rasain. Kita bagi juga ke mbak kita. Gitu. Jadi kita harus selalu mau berbagi. Gitu ya teman-teman. Setuju kan? Kita anak Tuhan Yesus harus selalu mau berbagi kebaikan. Nah teman-teman, yuk kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria 217 bait 1 dan 2. Judulnya Beri Padanya. Seperti ini nyanyinya. Beri padanya segenap hatimu. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Teman-teman, sekarang kita berdoa yuk. Kan kita mau dengerin cerita Kak Mercy yang membawakan. Dan kita kan juga mau baca Alkitab. Yuk kita berdoa dulu ya. Teman kita Patricia yang mau pimpin doa. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau membaca Alkitab yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Nah, teman-teman kita yang akan membacakan ayat 1 dan 2, Carla. Ayat 3 dan 4, Tera. Rasa membacakan ayat 5 dan 7, Bianca membacakan ayat 8 dan 9. Ayo teman-teman, kita baca bersama-sama ya. Kitab terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Lalu berkata Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, Abdin Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal ini mungkin terjadi?
Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari apa adanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah, kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka dan menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum mendengarkan cerita yang kakak akan bawakan pada hari Minggu yang cerah ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk nyanyi dulu nih. Yuk adik-adik, kita berdiri ya. Ayo kita berdiri menyanyi pakai gaya kita mau nyanyi BAIK, baik. Nah, adik-adik terima kasih sudah menyanyi bersama. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Nah, tadi setelah kita menyanyi dengan judul BAIK, baik, kira-kira ada yang bisa tebak gak nih? Kakak mau cerita tentang apa ya? Betul banget, tentang kebaikan. Adik-adik simak cerita berikut ya. Jadi adik-adik, pada waktu itu Samaria, kota tempat tinggal bangsa Israel, dikepung oleh Aram, musuh mereka.
Sehingga semua penduduk Samaria itu kelaparan karena tidak ada makanan, bahkan air minum pun sangat susah. Nah, ada 4 orang yang memiliki penyakit kusta. Mereka juga orang Samaria, adik-adik. Tetapi karena mereka sakit kusta, mereka tidak boleh tinggal bersama orang lain dalam kota. Mereka harus tinggal di luar kota karena penyakit ini adalah penyakit kutukan, menular, dan dianggap sangat hina. Jadi, mereka tinggal dekat gerbang kota, adik-adik. Dalam keadaan ini, mereka berpikir, adik-adik, gimana ya caranya supaya dapat bertahan hidup? Sore harinya, mereka memutuskan untuk mendatangi perkemahan orang Aram, musuh yang mengepung kota Samaria. Kemudian, keempat bapak-bapak ini, adik-adik, berpikir, siapa tahu dengan mendatangi perkemahan orang Aram, kita bisa mendapatkan makanan dari tentara-tentara yang berbelas kasihan. Tapi, adik-adik, kira-kira perkemahannya gimana ya? Rame atau sepi? Kita lihat di foto berikut. Di luar dugaan mereka, ternyata perkemahannya kosong. Jadi kosong ya adik-adik ya. Tidak ada orang, semua barang-barang dan bahan makanan ditinggalkan begitu saja. Tapi, kenapa ya mereka pergi begitu saja? Nah adik-adik, rupanya Tuhan Allah telah membuat tentara Aram mendengar suara gaduh, suara kereta, suara kuda, tentara yang sangat banyak yang membuat tentara Aram lari ketakutan. Nah adik-adik, keempat orang kusta ini berpesta pora menikmati makanan yang ada. Lihat adik-adik, ada yang makan ayam, makan roti. Mereka sedang juga memanasi air. Kemudian mereka teringat akan saudara-saudara mereka yang kelaparan, yang tadi di kota itu adik-adik. Mereka mau memberitahukan kabar baik bahwa banyak makanan di sini. Kemudian pergilah mereka memberitahukan kepada bapak-bapak penjaga serdadu-serdadu yang menunggu pintu gerbang. Dan penjaga itu memberitahukan kepada raja. Sesudahnya adik-adik, rakyat-rakyatan di dalam kota tadi pergi ke tempat perkemahan orang Aram, mengambil makanan dan semua keperluan yang mereka butuhkan. Jadi adik-adik, kita belajar dari 4 orang kusta ini, bapak-bapak yang tadi, bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dan tepat pada waktunya. Meskipun diasingkan, dihina, dijauhi, tapi tetap dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang yang membutuhkan dan membagi apa yang mereka miliki. Pastinya adik-adik mau juga dong seperti orang kusta yang siap untuk berbagi kebaikan kepada semua orang. Karena ingat adik-adik, semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Kita bersyukur dengan meneruskan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Nah adik-adik tahu nggak? Ternyata tanpa disadari nih adik-adik sudah melakukan kebaikan loh. Mau tahu nggak dari mana? Adik-adik pasti selalu mengikuti IMPA kan? Nah, adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam doa syafaat atau adik-adik yang kemarin ikut Zoom doa bersama. Nah, masih ingat kan? Itu kita sudah berbuat baik adik-adik melalui hal kecil seperti berdoa untuk sesama, untuk teman, untuk guru, orang tua, negara. Itu adik-adik sudah berbuat kebaikan. Kemudian adik-adik membantu orang tua di rumah. Ketika akhir pekan, hari Sabtu, hari Minggu, adik-adik membantu orang tua, membantu adik, membantu kakak. Tidak lupa adik-adik juga mengerjakan PR dan ulangan dengan jujur loh di sekolah, walaupun sekolahnya sekarang sedang online adik-adik. Nah, dengan adik-adik berbuat demikian, berarti adik-adik sudah berbuat kebaikan. Tidak sampai di situ adik-adik, masih banyak hal lagi yang mungkin adik-adik tidak sadari bahwa adik-adik telah melakukan kebaikan. Nah adik-adik, disinilah kita dapat merasakan kuasa Tuhan yang begitu baik dan menolong adik-adik. Sehingga adik-adik diberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Adik-adik, cerita kakak sampai di sini saja ya. Sampai jumpa adik-adik.
silahkan Kak Rizka bisa melanjutkan IMPA hari ini. Oke, terima kasih ceritanya Kak Mercy. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan nyanyi lagu keempat. Judulnya Aku Suka Membagi dari Kidung Ceria 205. Ayo kita nyanyi sama-sama adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri tangan aku yang kanan. Jangan miskin pula yang persembahan syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Disiapkan ya adik-adik. Dan sambil kita menjalankan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 298, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun, bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Joy, adik Geldin, adik Vano, dan adik Natasha. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, dalam doa syafaat ini kami memohon kepadamu kiranya wabah virus corona yang telah melanda dunia ini agar cepat berlalu sehingga kehidupan kami umat manusia kembali dalam keadaan normal. Berkatilah para dokter, perawat, dan relawan yang merawat orang-orang yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan lindungi mereka dan kuatkan mereka dan keluarga mereka supaya mereka tetap semangat dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan, berkati juga untuk orang sakit karena terjangkit virus corona. Kiranya Tuhan berikan mereka kesembuhan dan untuk keluarga mereka diberikan ketabahan. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendoakan orang tua kami, keluarga dan teman-teman kami, kiranya Tuhan selalu menjaga, memberkati dan memberikan kesehatan selalu dalam bekerja, belajar, bermain, dan di mana saja. Kami juga mendoakan sekolah kami, Bapak Ibu Guru, Tuhan berkati, berikan roh kearifan dalam mendidik kami walaupun lewat online. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, saya mau berdoa untuk kakak layan. Tuhan, bantulah mereka untuk terus melayani dan beri mereka kesabaran, kekuatan dalam melayani kami untuk terus memuji nama-Mu. Buat para pendeta dan pemimpin gereja, ya Tuhan, bantulah mereka dalam melayani para jemaat dengan cara yang baik dan kreatif, agar kami dapat terus mendengar firman-Mu di manapun kami berada. Kiranya juga Tuhan berkati gereja dan kami, para presbiter, Kau lindungi dan Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Natasha mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Semoga bangsa dan negara ini terhindar dari
virus COVID-19. Ya Tuhan, dengarlah doa Natasha. Dalam nama Tuhan Yesus, Natasha berdoa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami pada hari ini. Kiranya persembahan ini dapat untuk bisa memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya inilah doa dari anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Kau dengar, Kau jamah, dan Kau kabulkan ya Tuhan. Dan kiranya doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Paskah, apa kabar? Pasti semuanya baik-baik ya. Untuk adik-adik kelas 6 yang sedang menyiapkan ujian sekolah, tetap semangat belajar ya. Karena Tuhan Yesus pasti memberkati, memberi kekuatan dan kepintaran untuk kalian semuanya. Kalian mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas melayani IMPA 25 April 2021, yaitu untuk adik Quincy yang sudah membawakan doa pembuka, adik Kayla yang membacakan nats pembimbing, dan adik Patricia yang membawakan doa sebelum cerita. Yang membacakan Alkitab, terima kasih untuk adik Carla, adik Tera, adik Russell, dan adik Bianca. Sedangkan yang membawakan doa syafaat, kalian mengucapkan terima kasih untuk adik Joy, adik Geldin, adik Vano, dan adik Natasha. Untuk adik-adik yang belum melayani, ayo segera melayani, ikutan ya. Mohon mama papa untuk membantu adik-adik agar mau ikut melayani. Terima kasih sebelumnya. Nah, adik-adik, sebelum kita melihat penjelasan aktivitas minggu ini dan hasil pekerjaan adik-adik minggu lalu tanggal 18 April, kakak mau mengingatkan, kerjakanlah aktivitas dengan penuh sukacita. Jangan copy-paste pekerjaan teman-temanmu atau kakak adikmu ya. Dan terakhir, di setiap lembar aktivitas, jangan lupa beri nama kalian. Ayo segera kerjakan aktivitas setelah IMPA selesai dan langsung kirimkan ke kakak kelas masing-masing. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lihat aktivitas untuk minggu ini tanggal 25 April. Bagian pertama, guntinglah gambar-gambar ini lalu tempelkan di bawah kotak kata yang sesuai dengan gambarnya. Bagian kedua, tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Mercy bukan? Masih ingat ceritanya? Sekarang tuliskan di tempat yang telah tersedia tentang dua gambar ini seperti yang tadi sudah adik-adik simak ceritanya. Terakhir, lengkapi syair lagu ini yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Jangan lupa tulis nama adik-adik di setiap lembaran aktivitas. Selamat mengerjakan.
Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan nyanyi lagu kelima, yaitu dari Kidung Ceria 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kita sudah menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita semuanya bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang dibawakan pada hari ini dapat kami jadikan sebagai pegangan untuk kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah agar minggu depan kami bisa bertemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.